Perkenalkan, nama saya Sofi Wahyu Sulistiani dengan NIM 235120003. Saya di sini dari kelompok 1 menjelaskan tentang Tokopedia. Apa sih Tokopedia itu, teman-teman? Jadi, Tokopedia Syariah perkembangan ekonomi digital telah meramahi seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor perdagangan dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia. Munculnya e-commerce berbasis syariah menjadi solusi atas kekhawatiran dan kehalalan produk dan transaksi. Tokopedia sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia meluncurkan Tokopedia Syariah pada tahun 2020 sebagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim. Jadi Tokopedia diluncurkan pada bulan April. Tokopedia Syariah merupakan fitur khusus yang diluncurkan oleh Tokopedia. Dirancang untuk menyediakan layanan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fitur ini mencakup produk yang telah mendapatkan sertifikat halal, pembayaran melalui mitra keuangan syariah, dan penghindari produk haram. Tokopedia bekerja sama dengan institusi seperti BSI, Link Aja Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Melalui Tokopedia Syariah, pengguna dapat memastikan bahwa produk yang dibeli telah melalui proses kurasi halal dan metode pembayaran yang digunakan bebas dari riba. Hal ini memberi tambahan rasa aman bagi konsumen muslim yang ingin menjaga konsisten nilai-nilai Islam dalam aktivitas konsumsi digital mereka. Sekian akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fatun dengan NIM 235120022. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang Tokopedia Syariah. Dari perspektif hukum positif di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Tokopedia Syariah telah menunjukkan upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut dengan menyajikan produk terkurasi halal, transaksi bebas riba, dan transparansi informasi produk. Secara hukum syariah, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan amanah. Adanya akad syariah dalam transaksi e-commerce memberikan kerangka hukum yang jelas antara penjual dan pembeli. Namun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen. Di antaranya adalah kurangnya regulasi khusus mengenai e-commerce berbasis syariah, potensi pelanggaran oleh pihak ketiga, dan rendahnya literasi syariah konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam Tokopedia Syariah memerlukan dukungan pengawasan dan regulasi tambahan dari otoritas terkait. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 235120029. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagian B, itu perbandingan Tokopedia Syariah dengan platform e-commerce syariah lainnya. Tokopedia bukan satu-satunya platform yang mengembangkan fitur syariah. Platform lain seperti Bukalapak Syariah, Hijab, dan Evermost juga menawarkan layanan berbasis prinsip syariah. Namun Tokopedia Syariah memiliki keunggulan dalam hal jumlah penggunaan teknologi serta sistem kurasi produk yang lebih matang. Jika dibandingkan, Tokopedia Syariah memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan fitur syariah ke dalam platform utama, bukan sekadar membuat platform terpisah. Misalnya, Tokopedia menggunakan label dan filter halal di platform utama, memungkinkan konsumen lebih mudah menavigasi produk sesuai syariat. Sementara platform seperti Evermost lebih fokus pada reseller produk halal dengan
dengan segmentasi pasar yang berbeda. Saat ini belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur e-commerce syariah di Indonesia. Platform seperti Tokopedia Syariah masih mengacu pada regulasi umum terkait perdagangan elektronik dengan perlindungan konsumen seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Meskipun peraturan tersebut mencakup aspek dasar transaksi, namun belum menjawab kebutuhan spesifik dari transaksi syariah. Diperlukan regulasi khusus yang mengatur tentang akad dalam transaksi daring, mekanisme kuras produk halal, serta pengawasan dari otoritas syariah terhadap platform digital. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap e-commerce syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Sarianto dengan NIM 235120116. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbedaan Tokopedia reguler dan Tokopedia syariah. Akad jika dalam hukum Indonesia disamakan dengan perjanjian. Akad berasal dari kata al-aqad yang berarti menyambung atau menghubungkan, ikatan dan mengikat, mengumpulkan atau menghimpun kedua ujung tali dan mengikat salah satu ujung ke ujung lainnya hingga disatukan dan menjadi tali. Hal ini mengacu pada ikatan. Pengertian akad berdasarkan hukum syariah atau hukum Islam yaitu kesepakatan yang dicapai oleh syarak secara tepat antara persetujuan, penawaran dan penerimaan yang menentukan kemauan kedua belah pihak. Tokopedia Syariah layanan khusus dalam Tokopedia yang menyediakan produk dan layanan berbasis prinsip syariah Islam seperti produk halal, rozak, wakaf, sedekah, dan pembiayaan syariah. Kalau soal pembiayaan syariah, akad yang digunakan biasanya murabahah, akad jual beli dengan harga pokok tanpa margin. Keuntungan ini yang banyak dipakai untuk pembiayaan cicilan syariah di Tokopedia. Contohnya alur murabahah di Tokopedia Syariah. 1. Pembeli memilih produk dan metode cicilan syariah. Yang kedua, mitra pembayaran syariah seperti BSI, BPRS membeli dulu barangnya dari penjual. Yang ketiga, lalu mitra itu menjual ke pembeli dengan harga pokok tanpa margin yang sudah disepakati di awal tanpa denda keterlambatan atau bunga. Yang keempat, pembeli membayar ke mitra pembayaran dalam bentuk cicilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruq, NIM 235120189. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya, yakni akad yang digunakan dalam Tokopedia Syariah. Nah, adapun akad yang digunakan dalam Tokopedia Syariah ini akad bai. Penjual menawarkan barang, kemudian pembeli membeli barang dengan harga yang telah disepakati dan disahkan. Nah, bagaimana sih contoh praktek dari Tokopedia Syariah itu? Nah, penjual memposting barang. Nah, ini sudah termasuk dari ijab. Seorang penjual menawarkan barangnya atau menawarkan barangnya kepada pembeli. Kemudian seorang pembeli membeli barang tersebut. Nah, ini sudah termasuk dari qabul itu sendiri. Kemudian telah terjadi ijab qabul, kemudian terjadilah transaksi dalam akad bai. Nah, syarat sah bai menurut syariah itu adalah barang yang diperjualbelikan itu harus halal, kemudian jelas syarat sah jual beli bai itu adalah barang yang diperjualbelikan itu harus halal, kemudian deskripsinya harus jelas, kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, saya beri satu contoh bagaimana Tokopedia Syariah itu melakukan akad jual beli bai dalam contohnya. Nah, contohnya adalah seorang penjual memposting produk sepatu dengan jumlah harga 500.000. Nah, kemudian seorang pembeli memesan sepatu tadi, kemudian menekan tombol beli sekarang dengan harga 500.000. Nah, kemudian terjadilah transaksi antara penjual dan pembeli, yakni produk sepatu dengan harga 500.000. Nah, itu
Begitulah kira-kira contoh dari akad bayi dalam Tokopedia Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wim Prasetyo dengan NIM 2351-2001. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang Tokopedia. Nah, dalam transaksi digital Tokopedia terdapat beberapa potensi pelanggaran syariah yang perlu diidentifikasi. Yang pertama, riba dalam pay letter. Cicilan dengan bunga seperti pay letter mengandung unsur riba. Hal ini sangat dilarang dalam Islam. Solusi yang perlu dilakukan adalah Tokopedia melakukan kerjasama dengan DSN MUI, yaitu dengan menawarkan cicilan berbasis syariah. Yang kedua, gharar, ketidakjelasan produk. Deskripsi yang tidak jelas atau tidak lengkap atau yang masih ambigu. Hal ini sangat dilarang dalam jual beli Islam. Solusi yang perlu dilakukan adalah mewajibkan penjual memberikan informasi yang jelas dan lengkap verifikasi produknya. Yang ketiga, tadlis atau penipuan produk. Foto atau deskripsi produk yang tidak sesuai dengan aslinya atau palsu. Hal ini sangat bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 102. Solusi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan tingkat pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap penjual yang kedapatan melakukan penipuan. Yang keempat, ketidakjelasan akad. Jadi objeknya, harganya, dan penyerahan barangnya ini semua harus dilakukan dengan jelas agar sesuai dengan kaidah fikih yang telah ditetapkan. Kemudian solusi yang perlu dilakukan adalah mengkategorikan transaksi seperti ready stock atau jual beli biasa dan pre-order atau akad salam, dan juga memperjelas syarat dan ketentuannya sejak awal transaksi.